皆さんこんにちは。Prita と申します。よろしくお願いいたします。Nama saya Prita. Saya sekarang tinggal di Jepang. Saya masuk Unsada angkatan 2012 dan lulus tahun 2018. Cukup lama karena saya juga sambil kerja dan sambil waktu itu dapat beasiswa ke Jepang juga 1 tahun. Jadi kuliahnya selesainya agak telat. Dan skripsi saya itu waktu itu judulnya, saya udah lupa judulnya apa, tapi tentang sekyaku, tentang sekyaku di Jepang. Dan itu saya researchnya dengan company saya yang dulu pertama kali ketika saya pindah ke Jepang, airline company di Jepang. Sebenarnya waktu itu memang saya udah pengen sastra Jepang aja gitu kuliahnya, karena ada office-nya dari teman-teman mama saya juga. Jadi ada teman-teman ibu saya yang office-nya Unsada bagus nih sastra Jepangnya gitu, dan saya juga lihat websitenya segala macam cukup oke pada waktu itu. Dan ya akhirnya saya coba masuk dan ya ternyata dapat beasiswa deh ke Jepang. Saya paling aktif itu di Kaiwa Club. Kalau teman-teman tahu sendiri, Kaiwa Club kan yang klub buat belajar bahasa Jepang untuk Ichinin Nensei. Waktu itu saya aktifnya ya sebagai, bukan leader sih, cuman membimbing Ichinen Nensei untuk kegiatan Kaiwa Club tuh aktivitasnya apa aja, kayak gitu sih. Jadi lebih seringnya di Kaiwa Club gitu. Dan Doyodaya juga, Koryukai. Saya paling sering ke Koryukai karena waktu itu sih saya masih sangat-sangat suka sangat suka ngobrol sama orang Jepang. Jadi saya suka banget ikut Koryukai. Dibuatnya sama Hari Sensei, biasanya tuh saya suka bantuin Hari Sensei. Sekarang kegiatannya, saya kebetulan lagi Tenshoku. Saya habis resign dari company saya yang kemarin, dari perusahaan maskapai penerbangan di Jepang. Saya resign, lalu saya sekarang kembali ke path saya yang sebelumnya, kembali ke karir saya sebelumnya. Saya kembali ke dunia entertainment. Jadi awalnya dulu saya sambil kuliah, saya juga kerja, saya baito, freelance juga, itu sebagai interpreter, translator bahasa Jepang, Jepang Indonesia, Jepang English, apa aja. Dan waktu itu kebanyakan itu di entertainment, alias nemenin artis-artis Jepang ketika artis Jepangnya kesini ke Indonesia untuk konser. Itu saya nemenin untuk sebagai asistennya gitu, sebagai asisten, sebagai translator juga, sebagai interpreter juga. Jadi sangat-sangat seru. Pengalaman itu yang nggak akan pernah saya lupakan waktu saya kuliah, karena saya kuliah juga, kerja juga gitu, tapi itu sangat seru buat saya karena pengalamannya ketemu artis Jepang yang contohnya ya, saya contohin ya, misalnya Tokyo Ska Paradise Orchestra, itu saya paling suka. Kedua itu ada banyak banget sebenarnya, ada Flow, ada Flampool. Kebanyakan artis-artis Jepang yang lumayan terkenal juga di Jepang. Jadi punya kesempatan untuk kerja bareng artis itu menurut saya sangat-sangat berguna kalau kalian mau membuat career path di entertainment ya, gitu. Saya waktu itu kuliah ikut dengan program JASO karena Takushoku University itu adalah sister school-nya Shimaiko ya, sister school-nya Unsada. Jadi waktu itu saya coba apply untuk Ryugaku ke sana. Nah setelah itu
Saya belajarnya waktu itu cuman ada 1 tahun 1 kali biasanya, 1 tahun 1 orang biasanya yang bisa ikut untuk program ini gitu. Nah setelah itu saya alhamdulillahnya dapat beasiswa ke Jepangnya selama setahun kuliah di sana. Waktu itu tahun 2014 ke 15 deh kalau nggak salah, atau 2013 ke 14 aku juga lupa, tapi 2014 ke 2015 saya belajar di sana, belajar di Takushoku University, itu Faculty of International Studies, Kokusai Gakubu ya, di Hachioji. Jauh banget dari kota, tapi overall pengalamannya sangat-sangat menyenangkan, dapat banyak teman baru juga. Sangat berguna deh ketika kamu kerja nanti, kalau misalnya ada pengalaman di Ryugaku, pernah Ryugaku ke Jepang, apalagi beasiswa, itu nilainya akan menjadi sangat nilai plus banget untuk perusahaan Jepang yang mau melamar kamu gitu. Mata kuliah yang paling disuka itu Kaiwa karena basically saya orangnya suka ngomong, suka Kaiwa, suka conversation sama orang, make conversation sama orang. Jadi saya ingat banget ketika masih Ichinensei, saya masih Ichinensei itu saya sangat-sangat eager untuk ngobrol sama orang Jepang. Saya selalu ingin ngobrol sama orang Jepang. Kayak di Matsuri, misalnya di Japan Matsuri atau di Enichissai, itu tuh sampai saya ajak ngobrol orang-orang yang di stand itu untuk melatih bahasa Jepang saya terus minta foto. Malu banget beneran. Saya masih ingat banget itu sih, apalagi kalau koryukai, makanya setiap kali ada koryukai pasti saya selalu ikut. Sampai waktu itu Hari Sensei juga bilang, kamu yang ikut terus, gantian dong teman-temannya yang lain, misalnya gitu. Sering banget kayak gitu. Tapi koryukai, terus sering ikut koryukai juga, sering ke Japan Matsuri, sering ke Matsuri Jepang yang lain, untuk ketemu orang Jepang. Itu yang saya lakukan di Ichinensei waktu saya Ichinensei, karena saya nggak tahu kenapa saya nggak tahu malu waktu itu. Kayak mungkin urat malunya udah putus kali ya, jadi kayak ya udah, saya mau ngomong bahasa Jepang, saya harus bisa gitu. Waktu itu sih kayak gitu. Waktu itu jadinya sebenarnya ketika saya kuliah itu saya udah mulai kerja di entertainment Jepang di Indonesia juga. Saya kerja buat Sony Music waktu itu. Sony Music ada beberapa project di Indonesia, itu saya diajak sama Sony Music untuk ikut projectnya mereka, untuk bantuin mereka di sini, bantu projectnya mereka di sini. Dan waktu itu ya awalnya saya suka ketika bertemu dengan orang-orang entertainment itu, karena lingkup entertainment di Jepang lingkup entertainment Jepang di Indonesia itu sangat-sangat kecil. Jadi orang yang melakukannya pun orangnya akan itu aja gitu. Karena jujur nggak gampang untuk masuk ke dunia entertainment, itu sangat tidak gampang, tapi bisa kalau mau dicoba. Nah awalnya dari entertainment dulu, saya kuliah sambil kerja. Saya kerja di Sony Music, lalu saya kuliah di Takushoku kan, terus saya pulang lagi. Waktu saya pulang, saya sudah terbiasa baito kan setiap hari, jadi saya nggak bisa kalau hanya kuliah aja gitu. Akhirnya waktu itu ada perusahaan manajemen artis ya, kalau kalian tahu namanya Amuse Inc. Itu terus abis itu saya di Yoshimoto juga. Kalau tahu Hiroaki Kato, itu saya mantan manajernya Hiroaki Kato. Jadi memang jalannya waktu itu di entertainment terus selama di Indonesia ya. Nah setelah itu saya berpikir saya harus bisa balik ke Jepang. Saya harus bisa tinggal di Jepang lagi, kerja di Jepang lagi gitu. Saya planning tuh, saya cari-cari ada nggak ya untuk
kerja di Jepang tuh ininya apa rekrutmennya ada nggak gitu. Saya cari, terus saya waktu itu coba apply ke ada program namanya TCAP, saya udah lupa singkatannya apa, tapi sekarang kalau teman-teman mau cari itu namanya Connect Job, bahasa Inggrisnya Connect Job, itu cari aja di Google, silakan googling itu. Nanti teman-teman bisa taruh CV-nya di situ, bisa apply di situ. Nanti biasanya setiap bulan Oktober itu ada dia pusatnya di Singapura, jadi ada Go Domain Sky. Jadi ada beberapa perusahaan-perusahaan Jepang, ada sekitar 10-20 perusahaan Jepang yang mencari memang Gaikoku Jinzai, ya untuk orang foreigner ya, untuk kerja di sana, kerja di perusahaannya. Nah kebetulan waktu itu ada maskapai penerbangan yang biru, well kita sebut saja ya. Jadi waktu itu ada ANA. Waktu itu ANA sempat ada lowongan juga. Dia buka untuk global staff di bukanya sebenarnya ya di Singapura gitu. Jadi semua kita lakuin di Singapura. Tapi untuk mencapai ke Singapura itu kan kita nggak mungkin bayar sendiri ya. Jadinya kita apply CV, lalu ada screening CV, ada mensetsu interview via Skype. Di situ kita ditanya mau masuk ke kantor yang seperti apa, terus mau apply-nya ke perusahaan apa gitu. Dari situ saya kepilih untuk ikut ke Singapura, jadi semua dibayarin gratis. Terus pas di Singapura, alhamdulillahnya saya apply ke beberapa company. Terus saya dapat 2 naite. Naite itu kayak apa ya? Kayak kontrak, bukan kontrak pegawai kontrak ya, bukan, tapi kayak kontrak sheet-nya gitu. Di situ saya dapat dari ANA, sama ada satu lagi company yang lain juga gitu. Baru deh dari situ, itu namanya Shukatsu ya, karena itu kan untuk fresh graduate, itu namanya Shukatsu. Jadi saya Shukatsunya di Singapura, bukan di Jepang gitu. Setelah itu saya nunggu setahun karena ini bersedia untuk menunggu saya untuk skripsi, karena saya waktu itu dalam posisi skripsi saya belum selesai. Jadi ini bersedia menunggu saya. Terus setahun kemudian saya baru masuk ke ini, itu tahun 2019 bulan April. Dan ya saya pindah ke Jepang pada waktu itu, dan baru mulai kerja di Jepang waktu itu gitu. Sampai tahun ini bulan 3 akhir saya, Maret akhir saya resign gitu. Kalau saya bisa rangkum dalam satu kata, kesempatan kali ya. Karena jujur kesempatannya itu sebenarnya ada di mana-mana. Kalau kalian mau kuliah di Jepang, mau dapat beasiswa, itu sebenarnya kesempatannya ada di mana-mana. Tapi memang kompetisinya cukup berat ya. Apalagi kayaknya anak-anak sekarang jauh lebih pinter ya untuk kompetisi belajarnya ini, untuk kompetisi dapat beasiswanya ini juga ya. Oke. Pesan saya, just mimpi terus aja. Kalian maunya jadi apa? Misalnya, kalau saya dari dulu selalu ingin kerja di entertainment. Lalu saya usaha, dan semua yang saya dapat ini, koneksi-koneksi yang saya dapat di pekerjaan saya ini, jujur saya jarang sekali kalau dapat koneksi hanya di dalam kampus ya. Tapi kita harus juga keluar kampus gitu. Kampus memang berguna untuk berdiri sebagai perantara dari luar
ke dalam kampus, tapi kita juga sebagai mahasiswa seharusnya bisa reach out keluar untuk untuk cari pengalaman di luar kampus juga gitu. Jadi mungkin untuk kohai-kohai yang masih kuliah harus tetap humble sih menurut saya, harus tetap humble, keep learning, keep reaching out. Apa yang kalian mau, apa yang mau kalian kejar, apa yang mau kalian lakukan, just do it. Tapi jangan lupa skripsi diselesain juga karena itu adalah salah satu hal yang harus kita selesaikan lah sebelum kita mulai kerja gitu. Dan kalau kuliah kan sebenarnya waktunya lumayan banyak ya, jadinya menurut saya seharusnya waktu itu bisa jadi kayak untuk baito juga. Dan kalau memang teman-teman dikasih kesempatan untuk baito atau freelance misalnya sebagai interpreter atau sebagai translator bahasa Jepang gitu ya, please keep humble, jangan nanya gaji duluan. Ini saya ngomong real aja, saya trying to be honest, karena memang banyak dari orang Indonesia, misalnya kalian mau dapat kerjaan ini nih, kak ini fee-nya berapa ya? Itu memang harus agak mungkin kalau kalian belum tahu rate kalian berapa, kalian harus bisa nilai diri kalian sendiri sih dapatnya berapa gitu. Misalnya bisa nego aja sama yang lain gitu, bisa nego sama kliennya maksudnya, saya maunya segini, tapi mohon dilihat juga ya kinerja saya, kayak gitu. Menurut saya gitu sih. Saya cuma mau terima kasih juga sama Monsada pastinya karena mau menampung saya selama 6 tahun di kampus. Buat saya lulus telat itu nggak apa-apa, asalkan kita bener-bener memang ada alasannya, benar-benar ada hasilnya gitu. Kalau lulus telat tapi nggak ada hasilnya terus nggak punya kerjaan kan sayang ya. Jadinya menurut saya harus tetap belajar sih, pokoknya harus tetap belajar, harus tetap, meskipun sudah bekerja, orang yang udah kerja lama pun itu pasti akan terus harus belajar di setiap aspek, di setiap masalah-masalah yang ditempuh gitu. Dan ceburkanlah dirimu ke dalam apa yang kamu inginkan. Jangan pernah nyerah, karena buat saya kalau kamu tetap naruh mimpi itu dalam hati dan pikiran, itu pasti akan terjadi, dan saya yakin Tuhan dan semesta juga akan membantu. Terima kasih, semoga bisa dapat beasiswa juga ke Jepang, semoga dilancarin semuanya. Ya, terima kasih banyak.